Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teti Nuraini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Raja Desa dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu wawancara kepala sekolah. Wawancara pertama dilakukan bersama dengan pimpinan dari SMK Negeri 1 Raja Desa bernama Ibu Animeina Yustiani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Silakan duduk, Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Mungkin hari ini gitu ya, terima kasih dan mohon maaf juga telah mengganggu waktu Ibu. Saya di sini kebetulan Ibu ada program guru penggerak dan ditugaskan untuk mewawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tidak lama, mungkin Ibu hanya sekitar 15 menit. Kedepannya mungkin kita akan berbincang-bincang, Bu, akan sharing-sharing. Mungkin saya juga akan belajar banyak dari Ibu seperti itu. Kira-kira Mudah-mudahan ya. ada jawabannya ya untuk Ibu memenuhi tugas. Kemudian ya mudah-mudahan juga dengan jawaban itu Ibu dapat puas dengan jawaban. Baik, silakan. Ibu sudah berapa lama menjadi pemimpin di sekolah ini? Oke. Ibu kebetulan sudah 2,5 tahun di sekolah ini, dan ini mudah-mudahan ya dengan kepemimpinan ini bisa lebih baik. Baik, sudah cukup lama ya Bu, sekitar 2,5 tahun. Insya Allah sudah begitu banyak pengalaman yang bisa Ibu bagi dengan saya nanti ya Bu ya. Kemudian Ibu di sini mungkin saya meminta izin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan mohon nanti mungkin jawaban Ibu untuk bisa saya pelajari kembali dan jadikan saya ilmu seperti itu. Baiklah Ibu, saya mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral memang memerlukan kita tentang pemahaman nilai-nilai moral serta kemampuan analisis yang kritis gitu ya. Jadi kita tidak berdasarkan argumen pribadi, tetapi betul-betul melalui kajian-kajian, entah kajian-kajian ilmiah kita ataupun kajian-kajian yang didasarkan pada kasus yang terjadi. Kita bisa melibatkan banyak orang yang memang mengetahui atau mumpuni dalam hal tersebut. Juga kita pun mengumpulkan bukti-bukti yang terkait sehingga kita tidak istilahnya tuh tidak merugikan satu belah pihak gitu. Sehingga ya tadi saya betul-betul harus bisa mengidentifikasi dulu ya tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun moral tersebut. Baik Ibu, tadi ya jadi harus ada pemahaman dulu ya Bu tentang nilai moral, kemudian harus ada analisis nilai kritisnya, kemudian harus ada kajian gitu melalui tadi analisis kritis, sehingga katanya harus ada bukti-bukti yang dikumpulkan dan tidak merugikan orang lain seperti itu. Kita harus bisa memang melibatkan orang-orang yang memang mampu untuk memecahkan masalah tersebut. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua ya Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Baik. Dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama saat ini menghadapi dua kepentingan yang sama-sama benar, yaitu menggunakan pendekatan sistematis dan juga inklusif ya. Pertama saya mengumpulkan informasi juga fakta-fakta yang relevan. Kemudian selanjutnya yang kedua kita mengidentifikasi nilai dan kepentingan yang
terlibat serta pihak-pihak yang akan terdampak dari permasalahan tersebut, sehingga kita di solusi ketiganya saya bisa mengajak semua pihak yang terkait untuk bisa berdiskusi, kemudian mendengarkan pandangan atau pendapat mereka tentang apa yang sedang terjadi gitu. Jadi di samping tadi mengumpulkan bukti-bukti, kita juga tadi mendengarkan pandangan atau pendapat orang-orang mengenai kasus yang sedang terjadi, sehingga yang dihasilkan suatu keputusan yang memang artinya yang paling adil dan seimbang, serta menjadi keputusan yang terbaik lah untuk semuanya. Kita disarankan membangun transparansi dan juga kepercayaan orang banyak. Baik Ibu, tadi ada pendekatan sistematis, kemudian mengumpulkan fakta-fakta ya Bu, dan kita mengumpulkan fakta-fakta dari pihak-pihak yang terdampak supaya bisa mengambil keputusan yang baik ya Bu. Itu sudah sangat luar biasa ya Bu. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang selalu dilakukan, yang pertama kita mengumpulkan tadi informasi terlebih dahulu ya, tapi informasinya yang akurat, yang memang bisa dipercaya ya, yang relevan dengan kejadian tersebut. Kemudian kita juga mengidentifikasi permasalahan-permasalahan serta nilai-nilai yang terkait dengan masalah tersebut. Kemudian mengundang tadi pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa kita berargumen mencari solusi ya, meminta pandangan kepada mereka sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian kita juga harus senantiasa aktif mendengarkan pendapat-pendapat mereka yang mengajukan berbagai, mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya terhadap permasalahan itu. Setelah itu kita juga mengambil risiko serta manfaat dari setiap opsi yang yang oleh mereka tadi, orang-orang yang kita undang tersebut, untuk mempertimbangkan dampak apa yang kita hasilkan dari keputusan itu. Tidak hanya dampak pendek, tetapi dampak untuk jangka panjangnya gitu. Setelah itu kita juga jangan menutup diri untuk bisa berkonsultasi ya dengan pakar atau orang-orang yang ahli di bidang tersebut gitu. Karena kadang-kadang ada yang suatu hal yang sepertinya kita tidak sampai pemahaman kita terhadap hal tersebut, berarti kita pun harus bisa, kalau memang toh itu nanti keputusannya takutnya masih mengambang hasil keputusan kita bisa mengundang juga pakar yang ahli di bidang tersebut. Nah sehingga kita pun akhirnya bisa mengambil langkah untuk apa sih kesimpulan dan juga evaluasi dari kita pengambilan keputusan seperti itu. Baik ya, jadi Ibu berarti ketika pengambilan keputusan pun gitu ya, kita masih membutuhkan keterlibatan orang lain untuk bisa mendapatkan jalan yang lebih baik seperti itu ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tadi jadi untuk mengumpulkan dan memahami ya semua informasi, berarti kita harus bisa memahami dan mengumpulkan informasi itu ya betul-betul relevan ya, yang sejalan dengan kasus yang sedang terjadi. Kemudian tadi melibatkan orang-orang yang berkepentingan dalam hal itu. Kemudian kita betul-betul mendalami berbagai informasi sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan tersebut adalah adil dan bisa diterima oleh semua pihak. Baik, sangat luar biasa Ibu tadi ya. Ada harus mencari informasi yang relevan terlebih dahulu ya, harus yang sejalan. Kemudian melibatkan orang-orang yang memang pada waktu itu emang harus dilibatkan seperti itu Bu, sangat luar biasa. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tantangan dalam pengambilan keputusan ini kan
kasus tentang dilema etika ini cukup berat sebenarnya dalam pengambilan keputusannya. Makanya kita betul-betul harus dapat menampung berbagai informasi yang betul-betul kompleks itu dengan lengkap, ya, tidak asal-asalan. Kemudian tadi melibatkan orang-orang yang memang berkepentingan dalam hal itu, sehingga kalau kita memang tadi informasi sudah kita kumpulkan, kemudian kita juga sudah melibatkan orang-orang yang memang berkompeten di dalam hal itu, otomatis kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu akan lebih mudah. Tapi memang betul ketika kita harus mengumpulkan bukti-bukti saja, itu kan butuh proses yang tidak sebentar. Kita butuh waktu untuk apakah betul itu bukti-buktinya benar-benar ada sangkut pautnya dengan kejadian itu. Kemudian tentang pemahaman satu orang dengan orang yang lain itu kan dalam berargumen itu kadang-kadang ada pro dan kontra. Nah, untuk menyikapi sikap pro dan kontra itu salah satu hal yang memang kita harus sangat-sangat bersabar, kemudian bijak sekali dalam mendengarkan setiap argumen yang ada. Baik, jadi untuk tadi ya Bu, tantangannya juga kita harus mendengarkan suara-suara orang lain supaya mendapatkan satu keputusan yang adil, seperti itu ya Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi kalau pengambilan keputusan itu dilihat dulu dari sejauh mana gitu ya, kasus itu apakah pentingkah untuk diselesaikan saat itu atau urgent atau tidak gitu. Bagi yang memang itu penting untuk penyelesaian, jadi harus cepat diambil keputusan. Jadi di saat itu saya juga akan mengambil keputusan, tetapi bukan keputusan saya sendiri. Tadi harus tetap mengumumkan dulu fakta atau bukti. Yang kedua mungkin melibatkan orang-orang yang dapat atau orang-orang yang berkompeten sehingga membantu dalam pengambilan keputusan tersebut gitu, sehingga saya tidak langkah. Tetapi tadi bila memang kasus atau kejadiannya tidak terlalu urgent dan bisa tidak diputuskan hari ini, saya akan membuatkan alokasi waktu di waktu-waktu yang memang sesuai untuk kita berkumpul memutuskan keputusan dari kasus yang itu. Baik, ya Bu, sesuai katanya dengan urgent atau tidaknya, seperti itu ya Bu. Kemudian ketika urusannya tidak terlalu urgent, maka akan dibuatkan jadwal untuk penyelesaiannya, seperti itu. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau saya sebagai kepala sekolah sudah tentu yang mempermudah atau membantu saya diantaranya adalah teman-teman di rekan-rekan guru gitu ya. Karena kepala sekolah itu mungkin kita ada wakil kepala sekolah yang memang bisa terlibat atau bisa dilibatkan dalam hal-hal tersebut. Kemudian guru-guru yang memang berkompeten di bidangnya gitu. Sehingga insya Allah keputusannya itu bukan hanya keputusan saya pribadi, tetapi berdasarkan pertimbangan yang mengarah kepada hal kebermanfaatan, sehingga semuanya merasa nyaman dengan keputusan yang dihasilkan. Baik, sangat luar biasa. Jadi harus ada kolaborasi ya dengan pihak yang lain ya Bu ya. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pada saat pengambilan keputusan dilema etika? Jadi nilai-nilai kebajikan dalam diri tentu dalam satu pengambilan keputusan itu lebih harus mengedepankan tentang untuk kemaslahatan bersama.
ya. Kemudian juga kita harus punya prinsip-prinsip kebajikannya tidak hanya sebatas baik menurut kita, tetapi untuk orang lain ternyata itu tidak. Jadi kita harus benar-benar melihat seberapa bermanfaatnya hasil yang kita putuskan, kemudian efeknya juga seperti apa. Jangan sampai ada pihak manapun yang dirugikan, tapi semuanya ya islah gitu. Tidak ada di akhir itu sesuatu tadi siapapun yang dirugikan dan tidak merugikan, tidak dirugikan, tidak merugikan. Jadi nyamanlah dari hasil keputusan yang kita ambil. Baik, sangat luar biasa Ibu. Dari pertanyaan terakhir ini ada satu kalimat mungkin yang sangat luar biasa bagi saya gitu ya Bu tadi. Baik untuk saya belum tentu baik untuk orang lain. Itu sangat luar biasa Ibu. Mungkin tadi pertanyaan terakhir dari saya Ibu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga jawaban yang luar biasanya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa belajar dari pengalaman-pengalaman Ibu dan juga belajar ilmu yang lebih banyak lagi. Mungkin kedepannya saya izin untuk bisa berbincang-bincang lebih banyak lagi, mungkin supaya ilmu saya juga bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan berkah ya Bu. Ya. Sukses terus untuk Bu Teti, calon guru penggerak. Insya Allah lah sukses ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf sudah saya ganggu Ibu. Tidak apa mangga. Sukses ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wawancara kedua dilaksanakan bersama Bapak Yayan Suryanto selaku Kepala Sekolah di SMK Manhajul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teti Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Raja Desa Kabupaten Ciamis. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Yayan yang merupakan kepala sekolah dari SMK Manhajul Haq. Hari ini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas modul 3.1. Assalamualaikum Pak Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya, kita bisa mengobrol di hari ini, ada kesempatan untuk bisa berbincang-bincang. Di sini Bapak, saya minta izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, apakah boleh, Bapak silakan. bersedia? Iya, Ya, silakan. alhamdulillah. Kita mulai saja kalau seperti itu ya Pak. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan di sini, selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ya. Jadi begini ya. Jadi kita lihat dulu permasalahannya. Bahwasanya setiap masalah itu ada yang menyangkut hukum atau tidak. Iya. Nah, kemudian apabila hal tersebut melanggar hukum, maka itu posisinya adalah benar dan salah. Tapi ketika ada suatu permasalahan di mana satu pihaknya benar, kemudian pihak yang satunya benar, itu merupakan adalah bukan pelanggaran hukum, tetapi hanya merupakan dilema etika yang harus tentu saja di sini kita bisa mempertimbangkan gimana seseorang atau yang lainnya itu harus menerima perlakuan yang sama. Begitu mungkin. Baik, berarti menurut Bapak setiap orang itu memiliki hak gitu ya mendapatkan keputusan yang baik gitu ya Pak ya. Itu saja. Jadi harus sesuai dengan keinginan semua orang gitu ya. Harus Baik, bisa Pak. diterima oleh semua orang. Baiklah, kita akan melanjutkan pada pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Jadi pertanyaan keduanya yaitu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu Pak. Ya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan ya, pada dasarnya kita harus mengumpulkan dulu data, fakta-fakta apa yang menjadi permasalahan, kemudian siapa saja yang terlibat. Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan penanganan permasalahan, kemudian mengidentifikasi. Nah, setelah itu jadi utamakan dalam hal ini ya
membuat keputusan ya, itu harus berpihak kepada kedua belah pihak yang bisa dikatakan memiliki kepentingan gitu. Baik. Tentu saja kita harus dengan bijaksana dan berperilaku memperlakukan kesemuanya itu dengan hak-hak yang sama tentunya. Baik, tadi mengumpulkan data ya Pak, Iya, mengumpulkan fakta supaya semuanya mendapatkan keadilan Oh yang iya, sama. supaya kita tidak salah dalam hal mengambil keputusan. Baik, sangat luar biasa ya Pak. Mungkin nanti akan saya terapkan gitu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan gitu ya selama ini? Ya, pertama tentu saja kita melihat penyebabnya dulu. Ya, Baik. penyebabnya apa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi suatu bisa dikatakan problematika yang kompleks misalkan. Nah, sehingga menentukan siapa saja yang terlibat di situ. Pasti saja di situ ada banyak orang, kemudian mendiskusikannya dengan semua yang terlibat di situ ya, semua orang ya, yang pasti dalam hal ini untuk bisa memberikan solusi dalam pengambilan keputusan, begitu Bu Teh. Baik, jawaban yang sangat luar biasa Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika ini? Ya, kita kembalikan tadi kepada permasalahannya dulu ya. Baik. Permasalahannya apa, dan kemudian siapa yang terlibat, sifatnya urgent atau tidak ya, sehingga kita bisa mengambil alternatif atau satu keputusan dari semua orang yang dikumpulkan di situ. Ya, pasti ada banyak masukan-masukan tentunya. Baik, jadi harus dilihat dulu ya Pak, apakah itu termasuk ke dalam keputusan yang urgent Iya. gitu ya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus etika ini Pak? Ya, jadi tentu saja mencari keputusan di mana jika dilema etika ini memang sangat sulit untuk diputuskan ya, karena memang dilihat dari sisi permasalahannya, kemudian dilihat dari sisi hal yang dipermasalahkannya itu, serta yang bermasalahnya itu sama-sama benar dan sama-sama perlu gitu. Jadi kita tidak bisa langsung begitu saja dengan spontan, sehingga keputusan bisa dipertanggungjawabkan, dan tentu saja dari pihak lembaga ya keputusan tersebut mengambil prinsip-prinsip keadilan gitu. Baik, itu prinsip keadilan sangat penting ya Sangat Pak ya, penting. itu untuk dalam pengambilan keputusan Iya. dalam satu lembaga gitu ya. Nah kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau untuk menyelesaikan gitu, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan nantinya? Ya, jika suatu permasalahannya bisa dianggap berat atau ringan, kita harus bisa menentukan itu dulu. Nah, apakah ini bisa diputuskan langsung atau bisa ada tenggang waktu ya untuk merumuskan, kemudian untuk dipikirkan terlebih dahulu tentunya ya, sepertinya proses dalam hal ini mencari permasalahan dan latar belakangnya dulu. Nah, seringkali permasalahan itu diselesaikan tentunya dengan pemikiran-pemikiran yang dingin tanpa mencampur adukan rasa emosional pribadi. Baik, luar biasa sekali Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tentu saja tadi dari awal ya dikatakan Ya. bahwasanya kita harus mengumpulkan semua stakeholder di situ. Baik. Sehingga bisa ada pemahaman-pemahaman atau masukan-masukan dari pihak-pihak lain yang tentu saja tidak berpikir secara pribadi. Nah, kita harus mempertimbangkan juga masukan-masukan dari orang lain. Begitu, betul. Baik, keputusan itu harus mempertimbangkan juga ya pendapat dari yang lain gitu ya Pak ya. Sangat luar biasa Pak. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak dari saya. Dari semua hal yang telah Bapak tadi sampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat pengambilan keputusan dilema etika ini? Oh ya, tentu saja kita harus berpikir, bersikap secara bijaksana ya, Baik. demi kepentingan bersama, tentunya dalam hal ini termasuk kepada warga semua yang ada di situ, semua stakeholder, termasuk kepada siswa juga. Begitu. Baik. Pak Yayan, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari percakapan kali ini. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di percakapan santai yang lain. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama. Semoga nanti bisa menjadi ilmu yang lebih banyak untuk saya. Amin. Ya, sekian wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Manhajul Haq. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi. Poin yang pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah tersebut memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Poin kedua, kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun, dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Poin ketiga, rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko atau dampaknya. Poin keempat, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi, serta mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Kemudian poin kelima, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat yaitu lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh para peserta didik. Sekian untuk wawancara kali ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa kembali di tugas demonstrasi kontekstual yang lain. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.